Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, yang terhormat seluruh wali santri yang telah hadir di tempat kita yang tercinta ini, Panti Asuhan Al-Insan. Pada hari ini Allah mentakdirkan kita untuk bisa bertemu bermuajahah dalam rangka pertemuan antara santri dan orang tua. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anak ini juga kadang-kadang ingin ketemu sama orang tuanya ya. Entah itu orang tuanya asli atau orang tuanya bagaimana begitu ya. Karena kita mengetahui ada yang begini, ada yang begitu ya. Jadi ya mudah-mudahan anak-anak ini begitu hari ini dipertemukan dengan wali santrinya agak terobati ya, agak terobati. Maksudnya apa sih? Namanya manusia itu rindu itu pasti ada. Ya. Rindu itu pasti ada. Karena memang ini ya, hanya teman itulah. Ya, agak sedikit terobati. Mudah-mudahan sedikit ini nanti bisa ada kebahagiaan antara orang tua anak-anak, dan mudah-mudahan sebagai pemicu untuk anak-anak ini tidak tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang santri. Apa itu? Ya ngaji, ya sekolah, kan begitu ya. Itu ketemu sama orang tuanya, maka akhirnya pemicunya adalah lebih giat lagi. Memang di sini kami dari Panti Asuhan Al-Insan, mohon maaf, nggone pancet sekili, ya, nanti saya tampil ya. Mesti sesal-sesalan, tapi tidak apa-apa ya, kita tetap maklum dan segera mungkin yang besar nanti, insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin. Pada terawih yang pertama sudah bisa ditempati yang baru. Amin. Amin. Kita optimis karena semuanya sudah ada. Kalau sudah ada semua,
hujannya sudah ada semua, kacanya sudah ada semua, plafonnya juga sudah ada semua. Maksudnya persiapan itu insya Allah tidak ada semua, tinggal masang-masangnya. Jadi nanti bagaimana tukangnya itu, nah tukangnya cepat insya Allah dapat. Tapi yang tukangnya lemot ya Pak Mariman. Kita doakan ya, Bapak Ibu rahimahumullah supaya cepat selesai. Alhamdulillah, Allah itu selalu senantiasa menjabai doa-doa anak-anak. Saya kalau kita sama anak-anak sampean cukup berdoa, ya, cukup berdoa karena kita ini senjata yang paling ampuh adalah berdoa. Jadi anggaran yang 2 miliar itu kita cukup berdoa. Saya ini juga nggak punya uang, Bapak Ibu, sama, ya. Tapi yang paling kaya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah. Sebentar lagi yang lantai yang pertama itu akan kita tutup. Alhamdulillah lagi lantai kedua itu sudah ada yang nanggung Bapak Ibu. Sudah ada yang nanggung. Tinggal lantai 3. Berdoa lagi nanti kita. Kita berdoa, ya. Yang lantai 3 nanti itu untuk memean, untuk olahraga mungkin anak-anak, ya, untuk badminton, ya, untuk pingpong, ya, untuk cuci di atas supaya ada memeannya. Sekarang kan memeannya ya Allah, memang saudara dari memean itu paparan aneh, karena memang tempatnya seperti itu, ya. Alhamdulillah meskipun seperti itu tetap Allah memberi, tetap Allah. Alhamdulillah, ya. Bapak Ibu rahimahullah, kita ini di lingkungan panti asuhan ini minta doa kepada orang tua masing-masing supaya anak-anak ini kuat dalam rangka untuk mencari pendidikan sehingga anak-anak ini terdorong, ya, untuk senantiasa anak-anak ini tetap melanjutkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, juga senantiasa mencari ilmu yang secara formal, baik di sekolah dasar, di SMP ataupun di SMA-nya. Mungkin nanti ada yang mau kuliah ya monggo, ya, yang ada wisuda. Itu yang kita minta. Memang kita ini sebagai orang Islam, apalagi kita ini sebagai petarung, ya. Petarung maksudnya apa sih? Kita ini petarung untuk lillahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, ya, secara lurus dan benar. Ini tidak gampang, Bapak Ibu rahimahullah. Tidak mudah. Halangan, rintangan itu pasti ada. Iya, pasti ada. Tidak pakai enggak, pasti ada. Dan ruh jihad anak-anak itu di sini itu diperkuat. Untuk apa? Untuk menegakkan kalimat Allah. Itu aja sebenarnya. Ya, gimana anak-anak? Lalu jihadnya sudah tertanam apa belum? Yang perempuan saya tanya, lalu jihadnya untuk menegakkan nilai kalimat nilai sudah tercancap apa belum? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Lalu kalau dapat pasti nangis. Pasti nangis. Kenapa? Itu aja ya Allah. Pasti. Allah alam bisa. Ya. Jadi yang paling kita butuhkan doanya ibu kepada anaknya, doanya bapak kepada anaknya, doa kita menegakkan kalimat Allah. Apalagi yang kita
meninggalkan hiburan, tidak mau meninggalkan masalah. Ya, nggak ada. Di situ tadi ada orang itu cita-citanya apa? Ahli penghuni surga. Coba dikatakan ahli penghuni surga ya. Semua yang pasti ingin masuk surga. Tapi untuk masuk surga itu banyak rintangan, ya. Banyak jalan itu banyak durinya. Tidak lurus, tidak mulus. Tetapi kalau kita berpedoman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pasti kita tercapai. Anak-anak di sini mulai pagi sebelum subuh ada yang sahur, ada yang tahajud, ya. Setelah subuh setoran hafalan, ya. Alhamdulillah. Kalau di luar insya Allah tidak ada. Ada kira-kira di luar, insya Allah tidak ada. Nah di sini komunitasnya dibentuk seperti itu supaya kondisinya itu bisa seperti ini. Memang harus dikondisikan, kalau tidak dikondisikan tidak bisa. Contohnya saja, dalam satu rumah tangga kalau bapak ibunya tidak sholat, sulit anak itu untuk melakukan sholat karena bapak ibunya tidak sholat. Tapi kalau di sini meskipun bapak ibunya tidak sholat, mau tidak mau harus sholat. Wajib kudu tani, ya. Nah, dalam satu rumah tangga itu tadi bapak ibunya juga tidak pernah melantunkan ayat Allah. Di sini pasti melantunkan ayat Allah. Mau tidak mau, memang harus dibentuk. Makanya cari lingkungan yang baik supaya bisa menjadi orang yang baik. Kalau tidak ada bagaimana Pak? Ya hijrah. Orang mau melakukan hijrah. Rasulullah itu dari Mekah ke Madinah itu 400 kilo Bapak Ibu Rasulullah. Ya, kadang saya itu menangis kalau melihat apa itu perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. 400 kilo bayangkan. Dari sini ke Jogja mungkin ya 400 kilo. Bayangkan loh Bu, kan di negara Jogja melaku. Yang kamu gawe kendaraan itu yang ada unta. Unta itu melaku di gimana sih? Nggak bisa cepat. Ya atau kuda. Mau sampai aja yang pakai bis dari sini ke Jogja. Ah, yang kemarin itu anak-anak laki. Saya tak takoni. Kamu dari Krian ke Jogja kemarin, pegel apa enggak? Pol katanya pegel. Boleh, barusan. Itu naik bis, sampai bayangkan sampean numpak unta, numpak jalan, kadang melaku. Makanya perlu hijrah itu perlu. Dari tatanan yang buruk menjadi tatanan yang baik itu perlu. Karena kita hidup ini punya tujuan. Kalau hidup ini tidak punya tujuan, ya percuma hidup ini. Makanya banyak orang-orang Kristen yang masuk ke Islam karena Islam itu punya tujuan, punya sandaran. Banyak orang-orang Kristen itu atau non-Muslim yang ada di Cina sekarang itu persentasenya itu 1,3 miliar manusia yang ada di Cina itu sekarang masuk Islam. Alasannya apa? Islam itu pertama bersih, punya tujuan dalam hidup, punya sandaran. Jadi di Cina yang mana orang-orang mengenal Islam, kalau pergi ke transportasi mungkin ada di bis, mungkin ada di kereta api. Itu katanya boleh gak enak. Kalau orang umat Islam itu kan semuanya bersih. Ya, habis kencing wajib disiram.
Suami istri wajib mandi, wajib, bukan sunnah, wajib. Tapi kalau non Islam, suami istri kadang wajib-wajiban, ya, habis kencing, gak ada di berseni gak ada. Habis ganti sutok, gak pakai disiram, ganti sutok. Ya apalah mereka apa ya? Akhirnya banyak masuk Islam. Berhubung pemerintahan dia itu adalah pemerintahan yang komunis, jadi banyak sekali kendala-kendalanya. Di Indonesia alhamdulillah kita sekarang masih enak. Tetapi keenakan ini jangan sampai kita terbuai. Yang penting aku harus enak, gak serahkan orang liya. Yang penting aku kan tenang, bangku lubang ini baju berbalik pada. Kita ini umat Islam punya satu tujuan untuk menegakkan kalimat Allah. Jangan tenang-tenang saja Bapak Ibu Rahimahullah. Karena memang ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya kalau ada ketidakbaikan, kalau ada kerusakan, kalau ada kemaksiatan kita diam, itu bagaikan setan bisu. Gak pedulilah sama sekali dengan lingkungannya. Untuk memulai hal yang seperti ini memang harus tidak binafsik. Tidak binafsik itu dimulai dari diri kita, berusaha baik, insya Allah nanti lingkungan kita berusaha juga baik. Istilah itu kalau bapaknya baik, insya Allah anaknya ikut baik. Ibunya baik, insya Allah anaknya ikut baik. Makanya perlu dakwah bilhal ini perlu dakwah bilhal ya, dengan perbuatan. Bayatan Allah Akbar, masuk ke masjid, anaknya digandeng, anaknya dirangkul, dijak sama ke masjid. Ya, kalau tidak begitu nanti jadinya ya gak biasa ke masjid. Kalau dulu saya juga begitu, anak saya cuma satu Bapak Ibu. Tapi mulai bayi dia itu ngompol, cek ngompol, tak jangan ke masjid, tak jusi dile, tak jangan masjid. Setiap hari sampai SMA, tak gendong, sekili harus kecil akan gendong. Akhirnya digonceng, karena dari motor digonceng. Jadi sama-sama ke masjid, tak subuh, yang paling penting kan subuh ya. Masjid, pasti digonceng. Kalau sudah gede, tak kira mulai isi. Kira gonceng. Tapi tetap berangkat, alhamdulillah ya. Jadi pelajaran ini ayo kita lestarikan. Ya. Kita bilang sih mulai dari bapaknya, nanti anak-anaknya ikut. Yang ada di sini kan ada bapak ibu yang ada di rumah masih ada. Itu yang harus diterapkan. Apa sih di dunia ini kan gak ada sih kalau tidak untuk kita segera meninggalkan dunia persiapannya. Ada ya cuma kita persiapan. Kabeh anti mati. Semuanya anti mati. Makanya perlu ada perjuangan itu untuk kita menghadap Allah. Supaya bisa diberikan kepada Allah apa yang waktu hidup itu dilaksanakan. Ya. Makanya pasti Jumat di Rino seperti makanya tadi saya juga ngomong Takwa haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan yang sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati dulu sebelum kamu sudah mempunyai bekal. Jika kamu dalam keadaan muslim yang taat, muslim yang kafah, muslim yang keseluruhannya, tidak cuma sepotong-sepotong. Nek wayahe
ana wong mati bali basane batu lili. Kena wis karo mati lali. Kena Jumatan, kalau Jumatan tok, kemarin lu sing mau kuliahnya lali. Jangan sepotong-potong. Ya. Makanya udah hulu bisil buka. Masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Ya. Urip ini paling gede, paling kuat, yang mungkin 80 tahun kan. Kalau ibu saya, bapak saya kemarin 78. Terus katakanlah 100 tahun berapa? 100 tahun, tak lebih. 70 tahun antara 60 sama 70 tahun cuma 3 jam. Dulu bapak ibu aku mau ngomong, oh itu lah dulu. Mak 3 jam, 2 jam setengah lah. Kalau umur kita 60 sampai 70 mak 2 jam setengah. Kenapa begitu? Satu hari akhirat itu 1000 tahun dunia. Apa namanya akhirat itu bu? 1000 tahun ini bukan dunia bu. Bukan dunia. Ya, kita tidak bisa bayangkan. Makanya saya ngomong cuma 2,5 jam. Kalau kita matinya umur 60 sampai 70 tahun. Baik 2,5 jam. Nomor 100 katakan 3 jam. Pupilo. Mungkin awal dengan akhirat salah lawas sak suwe-suwe ini abadi, sudah tidak ada kematian lagi, hidup terus. Bagaimana keadaannya besok kita di akhirat? Ya waktu kita di dunia ini, cerminannya nanti di akhirat waktu kita di dunia ini. Bagaimana kita di dunia? Ini cerminannya nanti kalau kita ke akhirat. Sing Kristen, non Islam lah katakan, masuk neraka itu lawas. Kholidina fiha abada. Kamu ada di dalamnya abadi, selama-lamanya. Wes, benar disiksa Allah Subhanahu Wa Taala, wes mari hancur diganti mana kulit cewek Allah dan anyang. Supaya dia bisa merasakan bagaimana siksaku kata Allah. Ya, nah kita sebagai umat Islam, insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita amal kita baik. Jadi yang perlu menjadi sasaran adalah bagaimana kita sekarang di dunia itu nanti kebaikan di akhirat. Mungkin itu Bapak Ibu rahmatullah yang bisa saya sampaikan. Kami mohon doa ya untuk anak-anak juga untuk pembangunan ini supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan pembangunannya supaya bisa selesai. Sekarang ini sudah selesai ya, sudah. Apa ada yang dari wali ngantri? Oh iya. Dari kami dengan Pak Yasir Al-Ihsan bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.